Stellar Transformations, episode 62. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aula 9 Iblis secara keseluruhan membentuk formasi 12 gerbang ibu kota, 12 istana telah dibangun di ke-12 mata formasi tersebut. Setiap istana memiliki struktur yang berbeda-beda seperti taman, rumah halaman, gedung bertingkat, paviliun, dan sebagainya. 9 raja tinggal di 9 dari 12 istana tersebut. 3 istana lainnya adalah Istana Universal, Istana Penyimpanan Harta Karun, dan Istana Aula Utama. Saat ini, 7 yang mulia dari Aula 9 Iblis dan Qin Yu sedang berada di Aula Utama. 7 yang mulia duduk sesuai urutannya masing-masing, dengan Dilong duduk di panggung tinggi di Aula Utama. Hanya Qin Yu yang berdiri. Dengan jubah belakangnya berkibar, ia membungkuk dan berkata, "Salam, yang mulia dan yang mulia lainnya. Saya Qin Yu, penguasa Gua Merah Darah." Kemudian dia menghadapi yang mulia sambil tersenyum dengan sikap acuh tak acuh dan moderat. Karena ia putra seorang pangeran, ia sudah terbiasa melihat hal-hal hebat sejak kecil. 7 bangsawan dari Aula 9 Iblis ini memang kuat, tetapi tata krama dan penampilan mereka tidak semegah dan semewah raja-raja fana. Lagi pula, jumlah pengikut Xiuyao jauh lebih sedikit daripada jumlah manusia fana. "Qin Yu, aku bertanya padamu, bagaimana saudaraku yang ke-8 meninggal?" Dilong menatapnya dari panggung yang ditinggikan dan bertanya. Qin Yu berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, bolehkah saya menceritakan sedikit tentang diri saya sebelum membahas kematian Yang Mulia ke-8? Jika Yang Mulia mendengarkan cerita saya, mungkin Yang Mulia akan tahu segalanya." Ujarnya dengan percaya diri dan tenang. Yang Mulia di ujung bawah aula utama semuanya agak tidak sabar. Para bangsawan ini tahu betul bahwa jika mereka segera menangkap Qin Yu dan membiarkan penjaga ubur-ubur teror itu memakannya, mereka bisa tahu segalanya. Namun, ada satu kerugiannya, yaitu mereka tidak akan bisa memastikan apakah penjaga ubur-ubur teror itu akan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. "Baiklah, silakan." Dilong juga tidak terburu-buru. Qin Yu mengangguk lalu berkata, "Awalnya, setelah mencapai beberapa prestasi dalam latihan, aku meninggalkan sekolahku bersama saudaraku Ho Fei. Kami kemudian berkelana dan tiba di Bukit Merah Darah, tempat banyaknya praktisi Xiuyao. Sekolahmu, 7 yang mulia, termasuk Dilong, mengerutkan kening karena kebanyakan Xiuyaois berlatih sendiri menggunakan teknik yang diajarkan oleh klan mereka sendiri, dan sangat sedikit Xiuyaois yang memiliki sekolah. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut setelah Qin Yu menyebutkan sekolahnya?" Qin Yu melanjutkan, "Kemudian di Bukit Merah Darah, aku bertarung dan berkenalan dengan Chage, lalu menjadi penjaga Gua Merah Darah juga. Aku meminta petunjuk dari guruku, dan guruku juga menyarankan agar aku berlatih di Gua Merah Darah dan meningkatkan keterampilan sosialku." Namun, setelah itu, mata Qin Yu meredup, seolah-olah dia mengingat apa yang terjadi hari itu. Dilong dan para bangsawan lainnya menjadi fokus, mengetahui bahwa kisah Qin Yu telah mencapai titik penting. Pertarungan sengit terjadi antara Yang Mulia ke-8 dan Kepala Gua Cha Hong di lantai rahasia bawah tanah gua. Kepala Gua Cha Hong tewas dalam pertarungan ini, dan Yang Mulia ke-8 mendapatkan kotak giok hitam yang harus dibuka Cha Hong selama 100 tahun, dan tentu saja ia mendapatkan pedang giok ke-8 itu. "Seharusnya ada slip giok juga, kan?" tanya Dilong tiba-tiba. "Entahlah, tuanku tidak memberitahu persis apa isi kotak itu." Qin Yu menjawab dengan wajar. Tapi kemudian, tiba-tiba muncul sosok misterius dan langsung menyerang Yang Mulia ke-8. Penyerang itu lebih kuat darinya dan menggunakan serangan diam-diam sehingga ia terbunuh di tempat. "Brengsek, bajingan!" Hampir semua pembesar di aula utama langsung mengumpat. Namun, Dilong terus bertanya kepada Qin Yu dengan ekspresi tenang, "Qin Yu, apa yang kau katakan terdengar seperti kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri." "Bagaimana kau tahu?" "Guruku yang memberitahuku," jawab Qin Yu sambil tersenyum. Dilong melanjutkan, "Lalu bagaimana gurumu tahu? Jika indera suci gurumu begitu luar biasa sehingga dia bahkan bisa tahu apa yang sedang terjadi, mengapa dia tidak membunuh pembunuh misterius itu untuk merebut pedang giok ke-8? Guruku memiliki kemampuan yang luar biasa, mengapa dia peduli dengan pedang giok ke-8? Dia sudah tahu tentang legenda 9 pedang sejak lama. Ketika indera sucinya menemukan kotak giok hitam itu, dia langsung memahami semuanya. Namun,
Dia mengikuti jalan surga dan sangat angkuh dan sombong sehingga dia tidak melakukan apapun, berpikir bahwa mendapatkan pedang giok itu adalah takdir pembunuh misterius itu. Qin Yu tiba-tiba menghela napas. Sayangnya, aku juga tidak tahu apa-apa saat pertarungan itu berlangsung. Jika aku tahu sebelumnya, aku pasti sudah meminta bantuan guruku. Mungkin nyawa yang mulia ke-8 bisa diselamatkan. Guruku memang angkuh dan sombong, tetapi dia sangat peduli padaku, satu-satunya muridnya. Dilong menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, kakak ke-6, kau sendiri yang mengantar Qin Yu ke Istana Universal. Dia akan ditahan di ruang Kan 1. Dilong tiba-tiba memerintahkan Dijian untuk mengurung Qin Yu di sebuah ruangan di Istana Universal. Qin Yu juga tidak berkeberatan. Tidak perlu menggunakan kekerasan, yang mulia ke-6. Aku akan pergi bersamamu. Dengan kekuatanmu, kau tidak perlu khawatir aku akan lari, kan? Qin Yu langsung berkata ketika melihat Dijian mengulurkan tangannya, berniat meraih tangannya sendiri. Oke, Dijian yakin dengan kemampuannya sendiri sehingga ia segera memimpin Qin Yu keluar dari aula utama, menuju Istana Universal. Qin Yu sama sekali tidak tahu bahwa Istana Universal pada dasarnya adalah penjara. Lagi pula, di sanalah para pelanggar berat ditahan. Para sipir di kamar-kamar Istana Universal semuanya adalah penjaga aula 9 iblis yang sangat setia. Sangat sulit untuk melarikan diri setelah terkurung di sini. Qin Yu dan Dijian berjalan maju berdampingan di jalan beraspal batu biru. Yang mulia, kalian ingin memenjarakan saya karena takut saya akan melarikan diri. Tapi saya penasaran untuk apa kalian menahan saya kali ini. Seharusnya saya sudah menceritakan semuanya kepada kalian. Sebelum melepaskan saya, bisakah kalian menjelaskan sedikit? Qin Yu berkata pada Dijian dengan antusias. Namun wajah yang terakhir benar-benar muram. Di matanya, Qin Yu sudah mati. Melepaskan Qin Yu. Setelah ubur-ubur teror penjaga menyerap Qin Yu, tak akan ada satu mayat pun yang tersisa. Oh, istana ini namanya Istana Penyimpanan Harta Karun. Seharusnya ada banyak harta karun di sini, kan? Namun, Qin Yu tidak melihat banyak penjaga di luar istana ini. Jika ini benar-benar Istana Penyimpanan Harta Karun dan berisi harta karun berharga, mengapa hanya ada sedikit penjaga di sini? Dijian mengangguk, jarang sekali ini istana penyimpanan harta karun di antara 12 istana di Aula 9 Iblis. Tapi kami tidak takut ada yang mencurinya. Oh, bagaimana bisa? Qin Yu menjadi penasaran. Dijian berkata dengan angkuh, apakah kau tahu apa yang terbaik dari Aula 9 Iblisku? Membuat pil. Qin Yu segera menjawab, ada sedikit kepuasan di wajah Dijian, kau seharusnya tahu kalau para ahli Xiuyao umumnya lebih rendah dari manusia dalam hal pembuatan pil dan penempaan senjata. Tapi seni pembuatan pil di Aula 9 Iblis sebanding dengan para ahli dari perguruan-perguruan Xiuzhen pembuat pil terbaik berkat rumah penyimpanan harta karun ini. Qin Yu mendengarkan dengan penuh perhatian. Umumnya, kristal yang bagus untuk menempa senjata sangat berharga karena senjata suci berkualitas tinggi sangat menarik bagi para ahli seperti kami. Namun, kristal berkualitas tinggi sangat langka, jadi gelang penyimpanan dan cincin spasial sudah memiliki cukup ruang untuk menyimpannya. Istana penyimpanan harta karun tidak diperlukan. Ada sedikit kegembiraan di wajah Dijian saat ia hendak menyebutkan pencapaian paling membanggakan dari Nine Demons Hall. Istana penyimpanan harta karun ini menyerap esensi kehidupan dari alam, energi matahari, dan sebagainya melalui mantra pembatas, formasi pengumpul energi suci, formasi pengumpul energi elemental tingkat tinggi, dan berbagai formasi mendalam lainnya. 8 area luas istana ini digunakan untuk menanam berbagai jenis herba langka. Hal tersulit dalam pembuatan pil adalah menemukan bahan-bahan. Satu pil saja bisa membutuhkan puluhan bahan. Karena lautan luas, sulit untuk mengumpulkannya. Oleh karena itu, kami, para saudara, telah berusaha menemukan herba langka dan menanamkannya di istana ini. Setelah mendengarkan, Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk memuji Aula 9 Iblis secara diam-diam. Transplantasi, lingkungan yang sesuai sangat penting bagi herba langka. Ada yang tumbuh di tempat panas, ada yang tumbuh di tempat dingin, ada yang tumbuh di tempat kering, dan ada yang tumbuh di tempat teduh. Oleh karena itu, menanam herba dalam skala besar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada pula syarat lainnya, yaitu kesabaran. Secara umum, herba langka membutuhkan waktu yang relatif lama untuk tumbuh. Tentu saja, ada yang hanya membutuhkan beberapa bulan untuk berkembang sepenuhnya, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu hingga 100 tahun atau 1000 tahun. Menurut legenda, beberapa herba yang sangat langka membutuhkan waktu bahkan beberapa ribu tahun hingga lebih dari 10.000 tahun untuk tumbuh sepenuhnya. Umumnya, setelah menanam herba langka,
seseorang harus menunggu dengan sabar selama beberapa dekade hingga beberapa abad untuk memanennya. Kesabaran ini patut dipuji. Pil jade daun yang kau minum adalah pil esoterik dari Aula 9 Iblis. Pil itu dibuat dari beberapa bahan di istana penyimpanan harta karun. Wajah Di Jian tiba-tiba berubah dingin. Ia berteriak pada Qin Yu, "Jangan banyak bertanya. Ikuti aku." Setelah berkata demikian, dia mempercepat langkahnya menuju istana lainnya. Qin Yu tertawa diam-diam, "Aku. Bukankah kamu yang tadi tidak bisa menahan diri dan bicara begitu banyak tanpa henti? Tapi, istana penyimpanan harta karun ini benar-benar luar biasa. Yang mulia, ada banyak sekali tanaman langka di istana penyimpanan harta karun, tapi mengapa penjaganya sangat sedikit?" Qin Yu menanyakan pertanyaan awalnya lagi. Di Jian berkata sambil tertawa dingin, "Siapa yang berani mencuri dari sana?" 8 perkebunan dilindungi oleh mantra pembatas di sekitarnya. Jika seseorang menyentuh mantra pembatas, kami para saudara akan langsung tahu. Lagi pula, apa gunanya memiliki banyak penjaga biasa di sini? Beberapa saja sudah cukup. Qin Yu mengerti hal ini jadi dia berhenti bertanya. Setelah beberapa saat, dia dan Di Jian tiba di luar sebuah istana besar, yang tidak lain adalah Istana Universal. Ke-12 istana di Aula 9 Iblis ukurannya kurang lebih sama. Panjang masing-masing istana sekitar 1 hingga 2 kilometer. Entah berapa tahun yang dibutuhkan manusia untuk menyelesaikan pembangunan istana sebesar itu. Namun, para Siuyaois dapat dengan mudah membangunnya. Yang mulia ke-6, para penjaga di pintu masuk istana universal berkata setelah berlutut. Di Jian mengangguk lalu langsung menuntun Qin Yu ke dalam istana. Begitu Qin Yu memasuki istana, ia merasa seperti berada di labirin dan kehilangan arah. Hanya ada 8 arah, yaitu Kan, Li, Dui, Zhen, Sun, Qian, Kun, dan Gen. Catatan 8 arah ini adalah 8 trigram. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di Jian langsung menuju keluar sel dengan pelat bertuliskan Kan 1 diarahkan. Sel penjara ini seluruhnya terbuat dari sejenis batu hitam, tampak sangat menyesakkan. Selain pintu, sel ini juga memiliki jendela. Karena itulah, terdapat sedikit cahaya di dalam sel. "Buka pintunya," Di Jian berteriak pada penjaga sel Kan 1. Ketakutan, penjaga itu buru-buru melakukan teknik membuka dan menutup pintu sel. Di Jian kemudian menatap Qin Yu, yang tersenyum dan masuk ke dalam sel. Penjaga itu buru-buru melakukan teknik itu lagi untuk menutup pintu. Astaga, seluruh istana universal ini adalah formasi raksasa dan setiap selnya dikelilingi oleh mantra pembatas. Sekalipun aku bisa menghancurkan dinding batu hitam ini, aku takkan mampu menghancurkan mantranya. Qin Yu dapat merasakan pertahanan mantra pembatas dengan indera sucinya, jadi ia tahu ia takkan mampu menghancurkannya. Adapun jendela, meskipun tampaknya tidak ada apa-apa di sini, ketika dia menyentuhnya, dia menemukan bahwa jendela itu memiliki lapisan pembatas yang transparan. "Qin Yu, kamu tetap di sini dengan tenang." Tepat setelah mengatakan itu, Di Jian berbalik dan pergi. Arah Kan ini memiliki 8 sel penjara, dari Kan 1 hingga Kan 8. Di antara sel-sel tersebut, Kan 1 adalah tempat para pelaku kejahatan paling penting ditahan. Kan juga merupakan yang teratas di antara 8 arah tersebut. Oleh karena itu, Kan 1 adalah sel penjara keamanan maksimum di Universal Palace. Siapa itu? Kenapa mereka dikurung di Kan 1? Entahlah, tapi pasti ada ahli yang hebat. Lagi pula, ini bukan urusan kita. Para sipir ini mulai mengobrol satu sama lain dan menebak identitas tahanan di sel terpenting. Di aula utama, Di Jian baru saja kembali. "Panggil penjaga ubur-ubur teror." Perintah Di Long. Begitu perintah ini diberikan, semua saudaranya tahu artinya. Dia ingin membiarkan penjaga ubur-ubur teror menyerap Qin Yu. "Kakak," menurut kata-kata Qin Yu, gurunya tampaknya sangat tangguh. Jika apa yang dia katakan benar, begitu kita membunuhnya, gurunya akan marah besar dan datang ke Aula 9 Iblis, kata kakak ketiga, Di Yang, dengan cemas. Di Long berkata sambil tersenyum, "Kakak ketiga, kau telah ditipu oleh bocah itu. Bagaimana mungkin gurunya bisa sehebat yang dia katakan? Di dunia Siuzen seberang laut, selain si tua aneh bermata 3 dan Tuan Naga Biru, adakah yang sekuat itu?" "Belum tentu, Kak, kau tidak tahu legenda itu. Di wilayah paling selatan samudra ini, dekat samudra astral yang kacau, ada formasi teleportasi kuno." Di Yang memperingatkan. Di Long berkata sambil tersenyum, "Kau bilang tuannya berasal dari tempat itu?" Di Yang mengangguk. Wajah para bangsawan lainnya berubah serius. Jika guru Qin Yu benar-benar berasal dari tempat itu, segalanya akan menjadi sedikit lebih rumit. "Kalian semua sudah agak terlalu malu.
Kalau kalian percaya begitu saja ketika seseorang membanggakan kehebatan gurunya, nanti Aula 9 Iblis masih bisa membunuh siapapun, kan? Lagi pula, apa kalian sudah memikirkan baik-baik apa yang dikatakan Qin Yu tadi? Semua bangsawan lainnya memandang Dilong. Ia langsung berkata, Qin Yu bilang 9 pedang itu tidak pantas mendapatkan perhatian seseorang dengan kemampuan luar biasa seperti gurunya. 9 pedang itu peninggalan seorang abadi. Mungkin banyak penduduk tempat itu akan tergila-gila pada mereka, tapi tiba-tiba gurunya tidak peduli. Ini agak berlebihan. Lagi pula, setelah mendengar hal ini, para bangsawan lainnya juga percaya pada Dilong. Benar, siapa di dunia Xiuzhen ini yang tidak peduli dengan rumah abadi? Akhirnya Qin Yu berkata bahwa gurunya itu angkuh dan sombong, tetapi sangat peduli padanya, satu-satunya murid. Mengapa dia mengatakan ini di akhir? Dia hanya ingin memberitahu kita bahwa ada seorang ahli super palsu yang sangat peduli padanya untuk menakut-nakuti kita semua. Memang, kau ketakutan, saudara ketiga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wajah Dilong berubah warna. Jika guru Qin Yu memang ahli seperti itu, bagaimana mungkin dia membiarkan kita menangkap muridnya dengan begitu mudah? Aku rasa tidak ada orang yang meremehkan 9 pedang di dunia Xiuzhen. Baiklah, saudara ketiga, cepat panggil ubur-ubur teror penjaga. Diang langsung berkata, jangan khawatir, Kak. Barusan aku memang tertipu oleh bocah itu. Tapi kali ini dia pasti tidak akan lolos. Setelah ubur-ubur teror penjaga menyerapnya, bukan hanya jiwanya yang akan hancur, bahkan tubuhnya pun tidak akan tersisa. Dia kemudian segera memanggil penjaga teror jellyfish. Di tempat penjaga ubur-ubur teror, Diang pergi keluar tempat penjaga ubur-ubur teror lalu langsung berkata melalui komunikasi indera suci, penjaga ubur-ubur teror, aku yang mulia ketiga. Cepat keluar dan ikut aku ke aula utama. Kakakku punya sesuatu yang penting untuk kau lakukan. Tak lama kemudian, seorang pria jangkung keluar. Pria ini tak lain adalah penjaga ubur-ubur teror. Ada tanda biru dan kuning di wajahnya. Melihat Diang, ia langsung memberi hormat, yang mulia. Ikuti aku. Diang dan penjaga ubur-ubur teror segera pergi ke aula utama bersama-sama. Namun, seorang penjaga di salah satu sisi kediaman penjaga tiba-tiba mengeluarkan pemancar dan mengirimkan pesan. Di permukaan laut yang luas, terdapat sebuah pulau yang panjangnya dan lebarnya beberapa ribu li. Pulau ini penuh dengan bebatuan hitam dan hanya memiliki sedikit vegetasi sehingga tidak ada aliran siuksian di sini. Teng San dan Lou Ke berdiri berdampingan di pulau ini. Tiba-tiba, Lou Ke mengeluarkan pemancar dan memindai dengan indera sucinya. Ia lalu berkata sambil tersenyum kepada Teng San, seperti dugaanku, aula 9 iblis ingin ubur-ubur teror itu beraksi dan langsung menyerap Qin Yu untuk mendapatkan ingatannya. Teng San mengangguk dan berkata, aku tahu. Bawahanku sudah mengirim pesan. Qin Yu dikurung di sel Kan 1. Kan 1. Sel penjara ini sangat penting. Bawahanku bukan sipir sel ini. Lou Ke berkata sambil menggelengkan kepala. Namun, Teng San berkata sambil tersenyum, bawahanmu bukan, begitu pula bawahanku, tapi bawahanku adalah sipir Kan 2. Teng San segera mengeluarkan pemancar dan mengirimkan pesan. Di luar sel Kan 1 di Istana Universal. Kakak Wang, sipir Kan 2 menelepon sipir Kan 1. Menjaga di sini setiap hari sungguh membosankan. Apa yang ada di tanganmu, saudara Yan? Mata Wang Huai berbinar saat melihat sebuah kristal di tangan Yan Ze. Sekilas ia tahu bahwa itu adalah kristal berkualitas tinggi. Yan Ze berkata dengan bangga, bagaimana menurutmu, saudara Wang? Kristalku ini lumayan, kan? Aku akan meminta seseorang untuk menempanya menjadi senjata suci bermutu tinggi untukku. Wang Huai berkata dengan iri, astaga, kristal berkualitas tinggi. Sekarang aku hanya punya senjata suci kelas menengah. Kapan aku bisa, kau? Diam atau aku akan mengambil nyawa kecilmu. Yan Ze telah menusukkan pedang pendeknya ke dada Wang Huai. Ia mengerahkan kekuatannya dengan sangat presisi dan hanya menusuk daging tanpa melukai jantungnya. Namun, jika Yan Ze menusukkan pedang pendeknya sedikit lebih dalam, Wang Huai, yang baru mencapai tahap akhir jindan, pasti akan terbunuh. Apa yang kau inginkan, saudara Yan? Wang Huai berkata dengan ketakutan melalui indera sucinya. Karena pedang pendek Yan Ze telah menembus dagingnya, ia pada dasarnya tidak punya cara untuk melawan. Lagi pula, lapisan pelindung energi elemen iblis biasanya terbentuk di luar tubuh, sehingga sulit untuk menghentikan senjata yang telah memasuki tubuh. Lagi pula, Wang Huai tahu bahwa Yan Ze tidak lebih lemah darinya. Tidak apa-apa, buka saja pintu selmu. Karena nyawanya dipertaruhkan, Wang Huai melakukan teknik membuka pintu selnya. Pintu ini berupa pintu geser sehingga masuk ke dinding saat teknik tersebut dijalankan. Qin Yu,
yang sedang duduk bersila di dalam selnya, melihat dua sipir tiba-tiba menghampirinya melalui jendela. Tiba-tiba, sipir bernama Wang Huai memberi isyarat dengan tangannya, membuka pintu sel. Tuan Qin Yu, bos saya adalah wakil Tuan Teng San dari Istana Naga Biru. Beliau memerintahkan saya untuk menyelamatkan Anda. Setelah keluar dari Istana Universal ini, jika Anda langsung menuju permukaan laut lalu terbang ke barat daya sekitar lebih dari 200.000 li, Anda akan melihat sebuah pulau batu hitam. Bos saya dan Tuan Lou dari Istana Air Biru ada di pulau itu, jadi Aula 9 Iblis pasti tidak akan bisa melukai Anda. Suara Yanze muncul dalam pikiran Qin Yu melalui komunikasi indera suci tepat pada saat yang sama ketika pintu dibuka. Lebih dari 200.000 li. Istana Naga Biru, Rumah Air Biru. Qin Yu tersenyum dan segera keluar dari sel penjara bagai seberkas cahaya keemasan. Ia menghilang dari Istana Universal seketika dengan kecepatan tinggi. Baik Yanze maupun Wang Huai tidak dapat melihat tubuhnya dengan jelas. Yanze kemudian menusuk jantung Wang Huai dalam sekejap mata. Wang Huai meninggal dengan mata terbelalak karena tak percaya. Divisi Kan memiliki 8 sel penjara, tetapi hanya ada 3 sipir di sini, dengan masing-masing selnya adalah Kan 1, Kan 2, dan Kan 3. Lagi pula, akan membuang-buang sumber daya jika memberikan seorang sipir di setiap sel. Memiliki seorang sipir di masing-masing dari 3 sel terpenting saja sudah cukup. Ketiga sipir semuanya mengetahui teknik untuk membuka kelima sel lainnya. Melihat pintu Kan 1 terbuka dan Yanze menatapnya dengan dingin, sipir Kan 3 berkata dengan sangat cerdik, "Kakak Yan, aku bukan tandinganmu. Aku pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Tolong ampuni aku." Saat sipir itu berbicara, sebuah pemancar muncul di tangan yang diletakkan di belakang punggungnya. Yanze mengangguk sambil tersenyum, tetapi tiba-tiba ia melambaikan lengan bajunya. Cahaya hijau yang tampak seperti jaring ikan langsung menyelimuti sipir itu. Tubuh sipir itu langsung berubah menjadi cairan kental, lalu menguap. "Sudah saatnya aku pergi juga. Kalau tidak, karena murka akan hal ini, para bangsawan itu pasti akan membunuhku." Namun, Qin Yu tidak langsung kabur. Mengingat kekuatannya, pada dasarnya hanya beberapa penguasa yang bisa mendeteksinya. Ia bahkan sangat yakin tidak akan kalah dari Dijian dan Dilong dalam hal kecepatan. Tidak perlu terburu-buru, bukankah istana penyimpanan harta karun mereka sangat berharga? Dia diam-diam menuju istana penyimpanan harta karun. Rumah Gunung Lei miliknya memiliki ruang penempaan senjata dan ruang pembuatan pil, tetapi dia belum pernah menggunakan ruang tersebut karena tidak pernah memiliki cukup bahan. Lagi pula, pembuatan pil membutuhkan banyak sekali bahan. Beberapa saat kemudian, dia tiba di sudut istana penyimpanan harta karun. Istana ini sangat besar, panjangnya dan lebarnya sekitar 1 hingga 2 kilometer, tetapi dia memandangnya dengan penuh percaya diri karena dia memiliki cincin menghuan yang ditinggalkan Lei Wei, yang bahkan lebih unggul dari cincin spasial nomor 1 yang disebut-sebut di dunia Xiuzhen ini. Kompartemen penyimpanan cincin spasial yang diperolehnya setelah membunuh Ditong hanya berukuran panjang dan lebar 100 hingga 200 meter. Dan, setidaknya, cincin spasial dengan ruang yang cukup untuk benda sebesar istana penyimpanan harta karun ini belum pernah terlihat di dunia Xiuzhen di seberang lautan. Yang mulia, silakan mengobrol di aula utama. Saya akan membawa istana penyimpanan harta karun pergi dulu. Qin Yu memegang dinding istana penyimpanan harta karun ini dengan tangannya dan segera memikirkannya, namun tiba-tiba sebuah cahaya menyambar sekeliling istana. Wajahnya langsung berubah warna, tidak bagus. Istana ini ditopang oleh formasi 8 diagram di bawahnya. Bagaimana mungkin aku bisa menguasai istana ini di bawah tekanan formasi ini? Ia segera mengembangkan energi indera sucinya hingga menyelimuti seluruh istana penyimpanan harta karun. Istana ini dibangun berdasarkan 8 diagram dan fondasinya juga merupakan formasi 8 diagram. Di aula utama, ketujuh yang mulia baru saja memanggil pelindung ubur-ubur teror. Tidak perlu khawatir, penjaga ubur-ubur teror. Kami akan langsung menahan Qin Yu. Kau hanya perlu menyerapnya segera. Tapi kau harus mendapatkan semua ingatannya. Yang mulia Dilong mempercayakan tugas itu kepada penjaga ubur-ubur teror. Sang wali segera menerima perintah, "Saya. Ini gawat, seseorang sedang menghancurkan fondasi aula 9 iblis." Wajah Dilong berubah warna. Ia langsung menyapu dengan indera sucinya lalu berteriak, "Seseorang sedang menghancurkan formasi 8 diagram di istana penyimpanan harta karun. Cepat ikuti aku ke sana, saudara-saudara." Setelah selesai, ia bergegas keluar dari aula utama. 6 yang mulia lainnya, Di Yang, Di Su, Di Feng, Di Jian, Di Luan dan Di Nai, juga bergegas ke istana penyimpanan harta karun tepat setelahnya.
Istana ini adalah yang terpenting di antara 12 istana di Aula 9 Iblis. Jika ada istana lain yang hilang, mereka dapat membangunnya kembali. Namun, istana penyimpanan harta karun berharga karena pil dan herba langka di dalamnya, bukan karena strukturnya. Aula 9 Iblis harus mencuri dari banyak orang dan mencari tanpa henti di wilayah radius 90 juta li selama lebih dari 1000 tahun untuk mengumpulkan pil dan herba langka tersebut. Merusak, sambil memegang pedang api, Qin Yu melancarkan tusukan dahsyat ke arah posisikan dalam formasi. Cahaya hijau menyala saat pedangnya mematahkan mantra pembatas dan menembus pilar batu dasar formasi di tempat ini. Posisikan telah hancur, tubuhnya kemudian bergerak sangat cepat ke posisi Li seperti seberkas cahaya keemasan. Setelah menyalurkan seluruh energi bintang emasnya ke dalam senjata suci kelas atas, pedang api, ia mematahkan mantra pelindung di posisi ini dan menghancurkan pilar batu di bawahnya dengan tebasan pedang. Ia kemudian bergegas ke posisi berikutnya, Dui. Perubahan aneh di istana penyimpanan harta karun ini pasti menarik perhatian yang mulia. Aku harus mempercepat. Qin Yu telah mencapai kecepatan maksimumnya. Meskipun cepat, ketujuh yang mulia juga tidak lambat karena mereka mengkhawatirkan keselamatan istana penyimpanan harta karun. Tepat setelah dia menghancurkan posisi keempat di pangkalan formasi, mereka tiba di istana ini. Hentikan dia. Dilong memberi perintah meskipun ia tidak tahu mengapa lawan menghancurkan formasi 8 diagram yang menstabilkan fondasi. Menurutnya, benda sebesar istana penyimpanan harta karun jelas tidak bisa disedot ke dalam cincin spasial. Namun, musuh pasti melakukan ini karena suatu alasan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan Dilong sekarang adalah menghentikan musuh. Di Yang, Di Su, Di Feng, Di Jian, Di Luan, dan Di Nai langsung menyerbu sinar keemasan itu bagaikan 6 sinar cahaya. Mereka berenam ingin mengepung Qin Yu. Namun, Qin Yu dengan mudah melewati Di Yang dengan goyangan tubuhnya, lalu langsung menghancurkan posisi Sun dengan tebasan pedang. Jadi itu kamu, Qin Yu. Dilong segera melihat kemunculan Qin Yu dan menjadi marah. Ia tidak mengerti bagaimana Qin Yu, yang seharusnya dikurung di sel penjarakan 1, bisa berada di sini saat ini dan bahkan menghancurkan formasi 8 diagram yang menstabilkan fondasi. Ia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, jadi ia langsung menyerang Qin Yu. Hentikan aku. Kekuatanku memang lebih lemah darimu, tapi kecepatan dan kemampuan manuver tubuhku. Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Dengan goyangan ringan, ia melesat melewati Dilong di satu sisi, meninggalkan Dilong dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Kemudian, dengan serangan pedang lainnya, ia menghancurkan posisi Qian. Kini ia telah menghancurkan 6 posisi di pangkalan formasi. Aku tidak pernah menyangka dia secepat ini. Dilong akhirnya mengerti mengapa, menurut informasi yang diterimanya, ketika Qin Yu membunuh kura-kura tua King Xuan tidak mampu menangkis satu-satunya serangan pedang yang dilancarkan Qin Yu. Dilihat dari apa yang terjadi barusan, kecepatan Qin Yu jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Mau menghentikanku? Bermimpilah. Qin Yu menghancurkan posisi Kun dengan serangan pedang lainnya. Keahlian manuver tubuhnya yang aneh dan kecepatannya yang menakutkan membuat para bangsawan di sekitarnya sangat marah. Tiba-tiba, Yang Mulia ke-9 Di Nai berdiri di posisi terakhir, Jenderal, dan berkata sambil tertawa keras, "Kakak, jika kita berdiri di posisi ini, pada akhirnya dia harus berhadapan langsung dengan kita, tidak peduli seberapa hebat kemampuan manuver tubuhnya dan seberapa cepat dia." Ekspresi gembira terpancar di wajah para bangsawan lainnya. Namun, Qin Yu menghentikan gerakan tubuhnya. Yang Mulia Raja ke-9 memang pintar. Tapi, dari diam tak bergerak, ia mencapai kecepatan tertingginya dalam sekejap mata. Kecepatannya yang mengerikan bahkan menimbulkan ledakan sonik. Sambil memegang pedang api, ia melesat dengan keagungan lalu dengan tegas menebas keagungan ke-9 Di Nai. Di Nai berada di tahap dongsu tengah, jadi dia bisa menandingi Qin Yu dalam pertarungan sungguhan. Namun, dia menggunakan wujud manusianya, bukan wujud aslinya. Bang! Pisau tempur Di Nai dan pedang pendek Qin Yu beradu secara langsung. Tak lama kemudian, pedang api Qin Yu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan jatuh. Namun, Qin Yu melancarkan pukulan ke arah Di Nai. Saat ini, ia mengenakan sarung tangan api, yang telah terisi penuh dengan energi bintang emasnya. Berkelahi dengan tinju, sebagai binatang iblis dengan tubuh yang kuat, Di Nai tentu saja menyukai hal ini. Di Nai tiba-tiba berteriak dan menghantamkan tinju kanannya ke tinju Qin Yu. Namun, ia langsung merasakan nyeri hebat di tangan kanannya. Ia buru-buru mundur dan diam-diam terkagum-kagum oleh pukulan Qin Yu. Pada saat ini, sesuai kendali mental Qin Yu, pedang api itu menusuk ke lantai. Bang! Pedang terbang tiba-tiba menghalangi pedang api miliknya.
Dilong menerjangnya dari kejauhan. 6 yang mulia lainnya juga menerjangnya. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Qin Yu mengendalikan pedang api untuk menangkis serangan Dilong, lalu menghantamkan pukulan ke pilar batu di bawahnya. Dinai, yang paling dekat dengannya, juga melayangkan pukulan ke kepalanya. Jika Qin Yu menghancurkan pilar batu, kepalanya akan dihancurkan oleh Dinai. Qin Yu menggertakkan giginya, lalu tiba-tiba merunduk ke lantai dan memutar seluruh tubuhnya secara bersamaan. Pukulan Dinai menghantam bahunya dengan keras, menghancurkan tulang-tulangnya dan membuatnya berdarah. Namun, tangan Qin Yu yang lain telah menghancurkan pilar batu itu. Kan, Li, Dui, Zhen, Sun, Qian, Kun dan Gen, 8 tempat penting di pangkalan formasi telah hancur. Tulang di salah satu bahu Qin Yu telah terekspos sepenuhnya. Ia bisa merasakan nyeri akut yang terus-menerus dari bahunya, tetapi ia berusaha menahannya. Dengan goyangan tubuhnya, ia menghindari 3 serangan bertubi-tubi secara berurutan, lalu menyentuh istana penyimpanan harta karun. Datang, Qin Yu tiba-tiba berteriak, seolah-olah ia sedang membelah gunung, dan juga seolah-olah ingin melepaskan semua rasa sakit di bahunya dengan berteriak. Teriakannya bergema di seluruh aula 9 iblis. Bersamaan dengan itu, terjadi gelombang kejut saat istana penyimpanan harta karun yang besar itu lenyap seketika. Saudara-saudara Di, yang awalnya masih bisa melihat secercah harapan, kini hanya bisa melihat sebidang tanah kosong yang luas, tempat istana penyimpanan harta karun mereka yang berharga beberapa saat yang lalu berada. Kini mereka akhirnya tahu bahwa Qin Yu memiliki cincin spasial yang dapat menyimpan istana penyimpanan harta karun. Haha, tangkap aku kalau bisa, kalian 7 cacing kecil. Tawa keras Qin Yu menggema di aula 9 iblis. Bersamaan dengan itu, ia bergegas menuju pulau batu hitam yang telah disiapkan oleh istana naga biru dan istana air biru untuknya dengan pedang api secepat kilat. Kejar, kejar, kejar. Dilong yang sangat marah berteriak seperti orang gila. 6 yang mulia lainnya juga mendongak dan meraung. Ke-7 yang mulia kemudian berubah menjadi 7 naga air iblis ungu yang masing-masing panjangnya 100 meter. Dengan ayunan ekor mereka mengejar Qin Yu seperti kilat.